Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Saudara, polisi menetapkan seorang pria bernama Muji Slamet sebagai tersangka pembunuhan ibu dan anak laki-lakinya di Pasuruan. Berdasarkan pemeriksaan, tersangka yang juga tetangga korban itu iri melihat usaha dagang korban selalu laris. Polisi menangkap Muji Slamet usai dibawa berobat ke RSUD Raden Sudarsono Kota Pasuruan karena terluka saat ditangkap dan dihajar warga. Berdasarkan hasil pemeriksaan serta barang bukti yang ditemukan, Muji Slamet akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Kasat Reskrim Polres Pasuruan Kota AKP Rudi Hidayanto mengatakan berdasarkan pemeriksaan, tersangka membunuh korban karena iri hati terhadap toko korban yang selalu ramai pembeli, sedangkan tokonya sepi. Meski demikian, polisi masih mendalami motif lain pembunuhan tersebut, termasuk menyelidiki adanya pelaku lain. Dan untuk dugaan sementara motif sendiri? Jadi kita kan tidak bisa komunikasi dengan korban, kita hanya bisa komunikasi dengan pelaku. Menurut pengakuan pelaku, yang pertama ini karena dia iri, pelaku ini laris dagangannya, kemudian dia melakukan pembunuhan. Yang kedua, setelah dia berhasil melakukan pembunuhan, dia ini nyoba-nyoba untuk mencari barang milik korban. Dia bukai semua lemari-lemari itu, apakah ada barang yang berharga. Ternyata tidak ditemukan barang berharga. Jadi belum sempat ada yang diambil? Tidak ada barang yang diambil. Warga Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Bukulor, Kecamatan Panggungrejo, Kota Pasuruan, Sabtu siang digegerkan pembunuhan Khosida dan anak lelakinya Ahmad Fauzi yang masih berusia 13 tahun. Jasad kedua korban ditemukan di ruang berbeda di dalam rumahnya. Anak perempuan korban yang selamat dari pembunuhan sempat menelpon kekasihnya yang kemudian datang bersama warga, membekuk dan menghajar pelaku Muji Slamet. Usai diidentifikasi, jenazah kedua korban dibawa ke rumah sakit diiringi tangis histeris anak perempuan korban. Dendi Arikofur melaporkan dari Pasuruan. Saudara, seorang pelajar SMK di Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi tewas setelah dikeroyok segerombolan pemuda. Pengeroyokan itu buntut keributan akibat saling senggol di acara pentas musik. Polisi menangkap 8 tersangka, 5 diantaranya berstatus pelajar. Tubuh Aditya Warman, pelajar SMK berusia 18 tahun warga Desa Jajak, Kecamatan Gambiran ini tergeletak bersimbah darah di Simpang 3 Desa Kradenan, Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi. Korban luka parah karena dihajar segerombolan pemuda usai acara pentas musik. Pelaku kabur, sedangkan korban dievakuasi warga ke rumah sakit. Namun nyawa korban tidak tertolong dan dinyatakan meninggal dunia oleh tim medis. Polisi yang menerima laporan langsung melakukan penyelidikan. Hasilnya 8 orang ditetapkan sebagai tersangka. Mirisnya 5 dari 8 pelaku ternyata masih di bawah umur dan berstatus pelajar. Kepada petugas, pelaku mengaku jika pengeroyokan dipicu masalah sepele, yakni bersenggolan dengan korban saat menonton acara pentas musik. Sementara rekan korban selamat karena melarikan diri, namun dirawat di rumah sakit akibat luka dikeroyok. 3 dewasa dan 5 anak-anak. Ini terjadi di TKP yang pertama adalah di Pertigaan Selatan SMA N1 Purwoharjo, dan kejadian kedua di pertigaan sebelum jembatan dekat SPBU masuk Dusun Kradenan, Kecamatan Purwoharjo. Ada 2 korban. Korban pertama atas nama Ketut Awin Widi Putra, luka pada bagian kepala, dan korban kedua adalah Muhammad Nur Aditya yang kemudian meninggal dunia. Selain menahan 8 pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian, sepeda motor, dan botol bekas minuman keras. Polisi menjerat para pelaku dengan pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, pemotor tertabrak truk usai memarkirkan motornya di depan warung di Tuban. Akibatnya saudara, korban terluka dan 3 warung roboh akibat dihantam truk. Truk yang dikemudikan Irfan menabrak pemotor hingga terobos warung di Desa Grabagan, Kabupaten Tuban. Peristiwa tragis ini bermula saat korban memarkirkan motornya di samping jalan dan berjalan masuk ke dalam warung. Tiba-tiba truk dari arah Lamongan melaju kencang. Diduga sopir truk tidak bisa menguasai laju kendaraannya hingga oleng keluar badan jalan dan menabrak 3 warung yang ada di kanan jalan.
Husnul Khotimah yang ada di dalam warung tertabrak hingga terluka, sementara 3 warung ambruk. Kendaraan dari selatan, terus nyelonong ke kanan. kanan. Terus nabrak berapa warung itu? 3. Warung siapa saja? Mbak Us, Mbak Yuli, Mbak An. Ada korbannya? Ada 1. Satu. Kondisinya gimana? Parah, Pak. Parah ya? Iya. Kanit Gakum Satlantas Polres Tuban Eko Sulistyo mengatakan kecelakaan diduga sopir truk kurang konsentrasi saat mengemudi. Pertama kali kepada pejalan kaki yang bernama Husnul Khotimah. Kemudian yang ada di bahu jalan sisi kanan dari arah selatan ke utara. Kemudian truk tersebut tetap melaju ke depan dan mengalami kecelakaan lagi, menabrak warung milik Dwi Agus Subianto, kemudian warung Anita dan warung milik Yunita yang berada di sisi kanan jalan dari arah selatan ke utara. Untuk sementara korban 1 Husnul Khotimah mengalami luka-luka, kita bawa ke Rumah Sakit Dr. Kusma Tuban. Korban terluka dilarikan ke Rumah Sakit Umum Kusma Tuban. Sopir truk masih diperiksa polisi untuk dimintai keterangan. Sapari Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Saudara, seorang suami di Malang membunuh dan memutilasi istrinya di dalam rumah. Berdasarkan pemeriksaan awal, peristiwa terjadi karena permasalahan rumah tangga. Warga Jalan Serayu Kota Malang Minggu pagi digegerkan dengan pembunuhan Nimade Sutarini oleh suaminya James Lodewi. Menurut saksi mata, awalnya pelaku meminta tolong kepada salah satu warga untuk mengangkut barang. Namun saat hendak membantu, warga dikejutkan dengan potongan tubuh korban. Mengetahui hal ini, saksi ketakutan dan melapor ke polisi. Usai membunuh dan memutilasi istrinya, pelaku menyerahkan diri ke Mapolsekta Blimbing, Malang. Ya setahu saya cuma saya dimintai bantuan, dimintai tolong, ya kan, tolong ngangkat barang gitu. Ya saya enggak punya pikiran apa-apa. Saya kira yang diangkat itu kursi atau lemari gitu ya Mas. Setelah itu saya setelah kesini dia ngomong istri saya sudah pulang. Ya saya ngomong alhamdulillah kalau sudah pulang gitu ya Mas. Setelah itu saya ditunjukin itu loh istri saya. Begitu ditunjuk istri saya langsung lemes gitu. Dalam olah TKP di lokasi kejadian, polisi mendapati tubuh korban Nimade Sutarini terpotong menjadi beberapa bagian. Di sekitar tubuh korban, polisi menemukan sejumlah barang bukti seperti linggis dan pisau. Hasil pemeriksaan sementara, pembunuhan dan mutilasi ini disebabkan permasalahan keluarga. Sang istri disebut pelaku telah lama tidak pulang ke rumah. Jadi motif mungkin permasalahan rumah tangga karena si istri ini sudah lama tidak kembali ke rumah. Kemarin kembali ke Malang untuk mengikuti kegiatan di Malang. Tetangga sempat mendengar ada cekcok sehari sebelum kejadian, namun setelah itu tidak ada lagi didengar suara ataupun tanda-tanda kehidupan di dalam TKP tersebut. Saat ini jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Saiful Anwar untuk rencana autopsi sembari menunggu persetujuan keluarga korban di Bali. Polisi masih mengembangkan penyelidikan dan termasuk memeriksa kondisi kejiwaan pelaku. Nur Ramadan melaporkan dari Malang. Saudara, Satlantas Polrestabes Surabaya menyita 2.064 buah knalpot brong selama tahun 2023. Dari jumlah tersebut, 1.348 diantaranya disita di bulan Desember 2023 jelang pergantian tahun. Sebagian knalpot yang mengeluarkan suara bising itu dimusnahkan dengan gerinda. Ada 2.064 knalpot brong atau knalpot bersuara bising disita Satlantas Polrestabes Surabaya selama tahun 2023. 1.348 unit diantaranya disita Desember 2023 jelang pergantian tahun. Pemusnahan di halaman Satpas Kolombo Surabaya ini dengan cara dipotong menggunakan gerinda. Beberapa knalpot yang disita ini ada yang dimusnahkan dan sebagian lainnya akan dibuat monumen Suro dan Boyo. Lebih dari 2.000 pelanggaran knalpot bro. Tepatnya 2.063 knalpot yang sudah kita sita. Terlebih 1 bulan terakhir kita menggiatkan lagi kegiatan ini ya. Sampai dengan 10 hari yang membutuhkan waktu 1 bulan itu kita gas
sampai dengan 1.000 lebih pendidikan knalpot bro. Dan ini akan terus kita lakukan. Menurut Kasat Lantas Polrestabes Surabaya AKBP Arif Fazlur Rahman, penindakan knalpot brong ini dilaksanakan agar pengendara dan masyarakat merasa aman dan nyaman. Hingga saat ini Satlantas Polrestabes Surabaya tetap melakukan razia knalpot brong karena mengganggu pengendara lain. Selain di pusat-pusat keramaian, razia dilakukan di pintu masuk kota Surabaya seperti Bundaran Waru dan Romo Kalisari yang berbatasan dengan Sidoarjo dan Gresik. Slamet Riyadi melaporkan dari Surabaya. Kita beralih ke informasi lain saudara. Jika Anda masih bingung mencari tujuan wisata liburan, aliran Sungai Kalipait di kaki Pegunungan Ijen Bondowoso patut dicoba. Tak hanya menawarkan pesona alam yang unik saudara, jalur menuju wisata geologi di tengah hutan itu memiliki panorama yang indah dan tentunya bebas dari kemacetan lalu lintas. Berbicara kecantikan alam Pegunungan Ijen seakan tidak ada habisnya. Salah satunya saat melihat aliran sungai Kalipait Bondowoso. Mengalir membelah kawasan hutan dan tebing bebatuan, sungai kecil dengan air jernih berwarna kehijauan ini menyuguhkan pesona tersendiri. Saking jernihnya, dasar sungai pun bisa dilihat begitu jelas. Kontur tebing yang tersusun alami sejak ribuan tahun silam juga menambah keindahan aliran sungai ini. Seakan tidak ada duanya. Siapapun yang melihat pasti langsung tergoda untuk mandi ataupun bermain di aliran sungai ini. Tapi tunggu dulu, wisatawan yang datang tidak disarankan untuk mandi apalagi mengkonsumsi air sungai Kalipait. Pasalnya air sungai ini merupakan hasil rembesan kawasan di puncak Gunung Ijen yang mengandung belerang dan kadar pH yang sangat rendah. Karena mengingat aliran yang ada di Kalipait ini hasil dari rembesan Kawah Ijen yang memiliki pH yang cukup rendah yaitu 0,1 yaitu ya. Jadi fenomena alam ini yang bisa kita kuatkan dari sisi alamnya juga dari vegetasi yang ada di sekitar ini cukup bagus Pak gitu. Jadi ketika ini dikonsumsi atau bersentuhan langsung gigi akan mengalami korosi dan mengakibatkan rasa nyilu karena memang gigi itu mengandung kalsium dan ini dilarang untuk dikonsumsi. Namun pengunjung dijamin tidak akan kecewa, sebab sederet pesona alam yang disuguhkan mampu memanjakan mata, terutama bagi mereka yang gemar fotografi. Yang pertama itu ya dari struktur batuannya yang ada air. Ya, kemudian? Lalu selain itu juga ditambahi dengan tumbuh-tumbuhan sekitarnya juga sih, makanya tertarik ke sini. Karena jarang banget kan ada kayak destinasi wisata seperti ini. Tapi kayak foto-foto tuh. Iya, foto-foto ya biasa anak muda zaman sekarang. Tak hanya menawarkan pesona alam yang unik dan mempesona, jalur menuju spot wisata geologi di tengah hutan itu juga bebas dari kemacetan lalu lintas. Sungai Kalipait merupakan salah satu destinasi wisata geologi yang ditetapkan UNESCO sebagai situs geopark atau taman bumi. Wisatawan juga tidak dipungut biaya alias gratis untuk masuk menikmati keindahan pesona alam Kalipait. Namun diimbau tidak membuang sampah sembarangan agar wisata warisan bumi ini tetap terjaga kelestariannya. Tommy Iskandar melaporkan dari Bondowoso. Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat beraktivitas dan salam SCTV.